Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Ada yang baik, ada yang kurang baik, ada yang senang dan ada yang kurang senang. Oke. Sebelum kita lanjut ke sesi kontrol pada sore hari ini, alangkah baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Supaya apa? Supaya lebih kenal, lebih dekat, kita lebih bisa terbuka untuk kalian bisa mencurahkan keluh kesah kalian. Ya. Mulai dari saya dulu selaku konselor kalian. Perkenalkan, nama saya Dana Abdullah. Umur saya 25 tahun. Saya asal Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya silakan Masnya bisa perkenalan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahdudin Arozi, biasa dipanggil Kak Arozi, dari Bojonegoro, Bangladesh. Dan selanjutnya dari kakaknya. Perkenalkan, nama saya Jamiatul Anisal Hasanah, asal saya di Surabaya. Saudari Surabaya. Panggilannya Mia. Kak Mia. Selanjutnya dari kakaknya. Perkenalkan, nama saya Galuh Indrapati, saya dari Brondong, Lamongan. Panggilannya Kak Galuh. Siap. Oke, kakak selanjutnya. Perkenalkan, nama saya Alora Anila, bisa dipanggil Rara, dari Lamongan. Dari Lamongan. Selanjutnya kakaknya. Nama saya Enzalita, dari Lamongan, Sulawesi. Bisa dipanggil Eni. Kak Eni. Adapun tujuan konseling kelompok kita pada hari ini yaitu untuk supaya kita semua bisa saling berbagi pengalaman, saling memahami satu sama lain, saling menghargai, dan terutama kita bisa sharing bareng. Selanjutnya ada beberapa asas-asas yang perlu kita ketahui juga sebelum melaksanakan program ini, yaitu yang pertama asas kerahasiaan. Jadi di sini kalian jangan khawatir, jangan berpikiran yang aneh-aneh kalau setelah kalian bercerita di sini akan saya bocorkan di mana-mana, jangan seperti itu. Karena ini termasuk dalam asas konseling kita. Jadi kerahasiaan di setiap program kalian itu sangat kami jaga. Yang selanjutnya yaitu asas kesukarelaan. Jadi saya harap di sini pun sukarela untuk menceritakan pengalamannya masing-masing, keluh kesahnya masing-masing, baik itu pengalaman keluh kesah pribadi maupun sesama dengan orang lain atau dengan kelompok ini sendiri. Ya. Yang selanjutnya yaitu terkait asas kita saling menghargai. Jadi untuk asas ini kita harap bisa saling menghargai, mendengarkan keluh kesah dari Mas Rozi, terus keluh kesah dari Mbak Galuh, Kak Aurora dan Mbak Eni. Itu kita bisa mendengarkan dengan sesama. Mungkin kalau kita ada sedikit solusi yang ingin diucapkan atau diberikan kepada Mbak Mia, bisa kita ucapkan, bisa kita serahkan kepada Mia dan kita share-share bareng. Oke, selanjutnya ini terkait asas keterbukaan. Jadi saya harap jangan ada yang ditutupi kita ketika kalian bercerita, karena kita dalam konseling kelompok ini saya kalian bisa terbuka semua, bisa memberikan secara real time detail keluh kesah kalian bagaimana dan secara rinci. Jadi jangan cuma ya, jangan cuma untuk terbuka dalam forum. Oke, setelah penyampaian asas-asas tadi, saya harap kalian semuanya bisa menerapkan asas-asas yang sudah saya sampaikan tadi. Selanjutnya menuju ke sesi cerita, yang mana kakak-kakak sekalian bisa menceritakan bagaimana keluh kesah kalian
di masa lalu, trauma-trauma apa yang membuat kalian sampai dewasa ini merasa ada yang janggal? Sampai saat ini saya merasa tidak dianggap di keluarga ini. Makanya saya merasa kesepian di keluarga ini. Dulu waktu kecil saya selalu dituntut untuk mempunyai nilai yang sempurna dan selalu seperti itu. Dulu pas waktu kecil aku sering banget dimarahin sama ayah. Dulu waktu aku kecil, orang tuaku sering bertengkar. Aku sering melihat itu. Lalu mereka berpisah. Aku sedih sekali. Sampai saat ini saya merasa iri dengan teman-teman karena dari saya kecil saya dituntut untuk menjadi dewasa sama orang tua saya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik semua berarti. Tidak ada keluhan hari ini berarti. Oh ada, masih ada tersimpan keluhan. Oke, kita melanjutkan sesi yang kemarin. Yang mana sesi kemarin kita sudah menceritakan kisah-kisah sedih kalian masing-masing. Karena terbatas oleh waktu, maka secara tidak langsung kita harus menempatkan agenda selanjutnya di sesi kedua. Untuk hari ini mungkin kita ada sedikit metode yang berbeda untuk sesi konseling pada hari ini, yaitu dengan kursi kosong. Ini ya, kursi kosong ini berada di tengah kalian. Fungsinya untuk di mana kursi kosong ini sebagai refleksi kalian, yang mana kisah-kisah kalian bisa kalian flashbackkan, kalian lihat dengan kursi ini sebagai medianya. Ini adalah masa lalu kalian yang sangat sedih. Setelah kalian pandangi kursi ini, saya ingin mendengarkan curahan emosi dari kalian yang natural. Silahkan kalian boleh mencurahkan isi hati kalian, mencurahkan emosi kalian yang dulunya tertahan terhadap kursi ini, kepada siapa kalian benci, kepada siapa kalian
ingin menghakimi mereka yang telah menyakiti diri kalian masing-masing. Saya prihatin mendengarkan cerita kalian semuanya. Semoga kalian semuanya bisa menghadapi masalah-masalah yang kita hadapi hari ini. Semoga kuat menghadapi masalah yang kalian hadapi hari ini. Aku mau bilang ke ibu bahwa aku nggak mau dituntut untuk ini itu dan menjadi sempurna. Dan kalau nilaiku jelek, aku juga nggak mau dimarahin karena teman-temanku juga begitu, yang kasih sayang oleh orang tuanya walau nilainya jelek. Oke, terima kasih Mbak Eni sudah mencurahkan emosinya. Silahkan saya sampaikan kepada Mbak Galuh untuk bisa menyampaikan emosinya atau kesahnya terhadap kursi ini. Siapa yang membuat kamu sakit hati, siapa yang ingin kamu marahi, silahkan sebebas-bebas kamu. Pak, aku ya butuh dipahami, Pak. Aku butuh meluapkan tangisku. Kenapa Bapak tidak membolehkan aku nangis, Pak? Aku aslinya nggak sekuat itu. Aku butuh nangis, Pak. Aku harus meluapkan kepada siapa? Saya juga merasakan apa yang kalian rasakan. Sekarang kita fokus ke depan. Kita lupakan apa yang membuat kalian trauma. Silakan Mbak Eni bisa mencurahkan emosinya pada kursi ini. Siapa yang membuat Mbak Eni sakit hati, silakan. Boleh mencurahkan emosinya sedalam mungkin. Silakan. Saya juga ingin bilang kalau aku juga capek. Nggak semuanya pekerjaan rumah itu aku yang ngerjain. Kayak nyapu, jemur, nyuci atau yang lain. Karena tugas yang lain juga banyak, nggak harus bekerja rumah tok. Capek mah kalau aku bilang. Sudah mencurahkan emosinya, memberikan mengeluarkan semua keluh kesah dalam diri kalian, bukan dalam diri kalian yang masih tertanam sampai sekarang. Saya harap kita semuanya yang hari ini merasa terbebani, merasa masih banyak masa-masa lalu yang tersimpan dalam diri kalian, kita lepaskan semuanya dengan kursi ini. Dengan kursi ini kalian sudah meluapkan semua emosi kalian. Ketika emosi sudah meluap, kita jangan pernah izinkan emosi itu kembali lagi ke dalam diri. Karena emosi itu akan membuat diri kita stuck di situ-situ saja, tidak akan membuat diri kita kembali. Jadi pelajari masa lalu, kesalahan kita dari masa lalu, perbaiki masa depan kita. Begitu, terima kasih atas waktu kalian mengikuti kegiatan konseling pada sore hari ini. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya. Semoga kalian semua merasakan enteng setelah ini. Dan yang terpenting, jangan kalian berpikir setelah kalian curahkan masalah di kalian di sini itu akan saya ceritakan ke orang lain atau kisah kalian akan bocor ke orang lain. Jangan berpikir seperti itu. Karena yang awal saya sampaikan kemarin itu ada beberapa asas. Jadi untuk kisah cerita kisah kalian akan kami jaga, akan kami amankan, tidak akan kami menceritakan ke siapa, karena itu sudah ada perjanjian. Oke, terima kasih semua. Tetap semangat di masa depan, tetap bertumbuh menjadi yang lebih baik dan yang terbaik bagi diri kalian masing-masing. Dulu itu sesi konseling hari ini dari saya. Maaf jika ada beberapa yang akan berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.